nih Amar. Masya Allah. Nih Amar bisa bacakan nih yang pertama nih. Nah ini silakan nih. Pertanyaan dari @wildan_muslim. Oke siap. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana adab atau tata cara berdoa yang baik dan benar. Dan waktu-waktu apa saja yang paling mustajab untuk berdoa. Serta Oke. apa yang menyebabkan doa kita tidak terkabul. Dan tidak sesuai dengan keinginan kita. Mohon dijawab Ustadz. Masya Syukran. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Wildan namanya tadi ya? Ya. Dari Wildan. Dari Wildan nih Masya Allah. Tata cara berdoa yang benar. Masya Allah guru kami barusan banget menyampaikan dari Ustadz Maulana bahwasanya minta tolong dengan sabar dan sholat. Berarti tata cara yang pertama mintalah dalam sholat-sholat kita. Jadi pas saat sujud, kenapa orang lama sujud terakhirnya? Karena seakan-akan ini waktu kesempatan, ini waktu yang terbaik nih. Dan minta dalam sholat-sholat kita, seakan-akan setelah baca surah Al-Fatihah itu, bacalah surah-surah yang mungkin sesuai dengan keinginan kita. Misalnya lagi susah, lagi galau, baca surah Ad-Duha. Karena Nabi ketika galau turunlah surah Ad-Duha ini. Fa'ammal yatima fala taqharu, ammas sa'ila fala tanharu, amma bini'mati rabbika fahadith. Dikatakan bahwa ketika Nabi dianggap atau terusir, maka Nabi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara berdoa yang benar kalau guru kami mengajarkan bahwa tangannya diangkat. Jadi Amar gini nih ya, tangannya diangkat. Kemudian dirapatkan tangannya seakan-akan mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Serius gitu, jadi serius harus mintanya. begini Iya, karena ada juga yang berdoa kayak gini, Mar. Ditaruh tangannya di sini. Amin. Males Amin. gitu ya? Kayak males gitu, kayak Ya. nggak butuh gitu sama Allah. Jadi angkat tangannya gitu ya, sejajar dengan dadanya. Atau bisa lagi, kalau laki-laki bisa lebih tinggi lagi tangannya. Bisa diangkat lebih tinggi lagi tangannya. Kalau laki-laki. Dan usahakan yang kita pakai berdoa adalah sesuatu yang halal. Kenapa sesuatu yang halal? Karena Nabi pernah yang namanya ditanya oleh sahabat. Ya Rasulullah, lihatlah orang itu berdoa sama Allah. Sampai menangis, sampai apapun itu. Maka kata baginda Nabi, sampai apapun tidak akan diterima doanya. Kenapa? Karena yang dia pakai dari baju yang haram. Makanan yang masuk ke perutnya adalah makanan yang haram. Rezeki yang dia makan adalah sesuatu dari yang haram. Maka tidak boleh untuk berdoa, maksudnya tidak diterima doanya karena dia makan daripada rezeki yang haram. Yang kedua, pertanyaannya tadi, bagaimana supaya rezekinya sesuai dengan keinginan kita gitu ya, sesuai dengan keinginan kita. Maka yakinlah bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuai keinginan tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Amar tahu nggak masa depan? Amar tahu masa depan nggak? Enggak sih. Nggak tahu. Amar tahu nggak bakal jadi apa nanti? Belum. Padahal ada cita-citanya gitu ya. Tapi Allah yang memberikan karena Allah yang tahu apa yang paling cocok untuk hambanya. Wa asa an takrahu syai'a wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tapi yakinlah bahwasanya kita berhusnudzon kepada Allah. Apapun yang kita minta Allah pasti akan mengabulkan karena Allah itu sesuai dengan prasangka hamba. Kalau ketika berdoa kita kayaknya Allah nggak kabulin lagi deh, kayaknya nggak kabul, maka nggak dikabulkan. Gitu ya. Tapi yakin dong Harus bahwa yakin Allah ya. akan kabulkan. Nih pertanyaan yang kedua lagi nih Marni. Terima kasih yang pertama tadi. Nih yang kedua nih. Dari @furiretno. Oke siap. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya Waalaikumsalam bagaimana warahmatullahi wabarakatuh. menghadapi orang-orang terdekat saya yang selalu berhutang kepada saya dan susah untuk ditagih. Bahkan ada yang sampai memaksa. Yang dipaksa siapa nih? Ya. Iya iya iya. Padahal penghasilan saya tidak tentu karena usaha sendiri bidang makanan. Apalagi di masa seperti ini, sementara saya berhenti, saya hanya mengandalkan uang bulanan dari salah satu kakak saya. Niat menabung tidak pernah terwujud. Mohon solusi dan pencerahannya dari para guru-guru atau ustadz-ustadz. Jazakumullah khair. Bagaimana cara menagih hutang yang baik? Coba aku misalnya punya hutang sama Amar. Amar nagih aku gimana Amar? Ustadz Syam, Iya. ingat nggak? Apa tuh? Kan Ustadz Syam pernah ngutang sama aku. Enak aja kapan? Susah kan? Yang kemarin. Yang mana nggak ada buktinya. Maka susah. dari itu dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya faktubu, maka catatlah atau tulislah. Ketika ada bukti tertulis maka gampang untuk yang namanya menagih. Ingat nggak ini ada screenshotnya nih waktu itu. Nih gue lagi butuh nih sekarang nih, aku udah butuh nih sekarang nih. Maka disyariatkan untuk menulis yang namanya keuangan atau buku Atau di keuangan. video ya. Iya kan ada sekarang bukti transfer ya kan kalau misalnya ngutangnya pakai transfer tadi. Dan berlakulah dengan adab-adab perkataan yang baik. Banyak sekali qaulan dalam Al-Quran itu. Qaulan karima, qaulan ma'ruf
ma'rufa adalah perkataan yang baik untuk diucapkan tanpa merendahkan martabat daripada seseorang. Masya Allah, ketika kita menagih seseorang minta doa sama Allah. Apa doanya? Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, permudahlah, jangan kau persulit. Permudahlah, jangan kau persulit. Kemudian minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, izinkan aku mau menagih hutangnya saudaraku, bukan untuk menzaliminya gitu. Maka dalam Al-Qur'an kalau memang sanggup maka sedekahkan. Tapi kalau tidak sementara susah juga kita, maka kita wajib untuk menagih. Wajib loh, bukan sunnah itu, wajib untuk menagih. Kenapa wajib menagih? Karena itu untuk menyelamatkan saudara kita. Takutnya nanti ditagihnya di akhirat. Tapi kalau sanggup mau diikhlaskan sebagai sedekah, maka insya Allah bernilai sedekah. Atau gini aja deh, kalau misalnya punya harta, lupa untuk zakatnya apa segala macam, anggap saja sebagai zakatnya kemarin itu ketika mengeluarkan uang. Nah itu Masya Allah. Terima kasih untuk jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan, yang menjawab tidak lebih pandai, tidak lebih pintar, tidak lebih alim, dan tidak lebih soleh daripada yang bertanya. Mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan. Nah setelah ini akan ada ensiklopedia Islam membahas tentang sosok yang namanya diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi tubuhnya ini justru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini musuh Allah, tapi ternyata tubuhnya diselamatkan sebagai pelajaran untuk kita. Siapakah dia? Setelah yang satu ini hanya di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.